Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, dan semoga ini merupakan sebab agar kita bisa dikumpulkan kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang spirit Ramadan yang mengantarkan kepada memperkuat tali persaudaraan, tali ukhuwah. Demikian judul yang diajukan oleh panitia kepada saya. Dan saya rasa judul itu sangat penting dari beberapa sisi. Yang pertama, kalau kita perhatikan Allah menegaskan bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin itu adalah saling bersaudara. Ini landasan dalam kita berinteraksi dengan sesama muslim. Kita ini semuanya bersaudara. Sama-sama mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Sama-sama kiblatnya adalah Ka'bah, sama-sama salat 5 waktu, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, maka kita bersaudara. Karenanya semua perkara yang mengantarkan kepada persaudaraan dianjurkan dalam Islam. Semuanya, dari perkara-perkara yang besar sampai perkara-perkara yang kecil atau yang dianggap ringan padahal pahalanya juga besar. Seperti sampai Rasulullah SAW berkata, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Kenapa? Karena senyuman itu bisa menjalin tali persaudaraan. Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk menebar salam. Kata Nabi SAW, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, yaitu afsyus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Dan itu harus kita hidupkan sunnah seperti itu. Sungguh indah, saya sendiri merasa bahagia ketika ada orang datang, Ustaz Firanda, Ustaz Fulan kirim salam buat antum. Saya senang. Ya, dan itu pengaruhnya luar biasa. Ya, karena syaitan ingin mengadu domba di antara kita. Fitahrishi bainakum. Syaitan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara manusia. Dengan ditebarkannya salam, timbul husnudzon di antara kaum muslimin, suudzon menjadi hilang, saling mencintai, saling mengasihi. Maka jangan meremehkan masalah kirim salam. Ya. Ini yang kelihatannya sepele tapi ternyata syariatkan. Sampai syariat-syariat banyak dibangun di atas untuk memperkuat persaudaraan. Seperti apa? Seperti haji pertemuan tahunan. Kaum muslimin dari berbagai macam negara berkumpul di tanah Mekah, ya. Kemudian mereka berinteraksi, mereka menjalankan satu ibadah yang sama, beribadah kepada Tuhan yang sama dengan manasik-manasik yang sama yang mereka lakukan. Ya, kita melihat bagaimana saudara-saudara kita dengan kulit yang berbeda, dengan umur yang berbeda, dengan kondisi ekonomi mungkin yang berbeda, tapi semuanya memakai ihram yang sama, ya. Semuanya menuju kepada tempat yang sama, dan ini menumbuhkan cita kasih di antara kaum muslimin. Kemudian namanya syariat, misalnya hari raya Idul Fitr, hari raya Idul Adha, ini semua mendukung terjalinnya persaudaraan. Demikian juga di antaranya syariat harian atau pekanan seperti sholat Jumat. Sholat Jumat di mana kaum muslimin berkumpul di masjid, mereka saling mengenal, saling menyapa, dan ini menumbuhkan tali persaudaraan. Bahkan kalau kita baca dalam buku-buku fikih, dahulu para ulama sangat ketat masalah sholat Jumat. Mereka melarang mengadakan sholat Jumat di 2 masjid, satu areal tidak boleh. Ketika zaman dahulu kaum muslimin tidak begitu banyak, sehingga sholat Jumat difokuskan pada satu masjid namanya Masjid Jami. Kalau kita baca buku fikih namanya Masjid Jami, ada masjid bukan Masjid Jami. Masjid Jami adalah masjid yang dilaksanakan sholat Jumat.
Dan para ulama kata tidak boleh dibikin dua masjid jami' zaman dahulu. Supaya apa? Supaya orang berkumpul pada satu masjid dan mereka satu suara mendengarkan nasihat dari sang khatib dengan satu nasihat. Namun kondisi berubah sekarang, kaum muslimin semakin banyak, masjid tidak mencukupi, akhirnya banyak masjid ya. Tapi dahulu boleh banyak masjid, masjid jami'nya cuma satu. Tujuannya apa? Untuk tidak terpecah-pecah, agar persatuan tetap terjalin. Perbedaan tidak bisa kita hindari, tapi ada satu hal yang menyatukan kita, yaitu sholat Jumat bareng misalnya. Itu dibahas di dalam buku-buku fikih. Kemudian di antaranya juga sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini di antara hal yang membuat kita satu hati ya. Kita berkumpul. Kalau disuruh milih, kita lebih enak sholat sendiri ya. Apalagi kalau saya lebih senang sholat sendiri. Sholat di masjid belum tentu imamnya enak ya. Karena saya biasa di Masjid Nabawi kan, kalau beda kelas ya. Kalau di sini ya enak juga tapi tidak begitu enak ya. Enak di sana maksudnya. Kalau suruh milih, mending sholat sendiri ya. Terus kalau kita berjamaah ya kadang-kadang tetangga kita mungkin ada aroma tertentu ya. Benar kan? Kadang ada gerakan-gerakan tertentu ya. Ya, seperti itu. Artinya kalau suruh milih saya lebih senang sholat sendiri. Tapi tidak, syariat menyuruh kita untuk sholat berjamaah. Di antara hikmahnya adalah agar terjalin persatuan. Terjalin persatuan ya. Dan di antaranya adalah masalah Ramadan. Nanti akan kita bahas. Di dalam Ramadan itu sendiri, fikih puasa itu sendiri banyak hal-hal yang mengarahkan kepada penguatan tali persaudaraan. Dari sini kita perlu mengingat tentang pentingnya persatuan, pentingnya persaudaraan. Ya, sebaliknya segala perkara yang bisa membuat berpecah belah maka dilarang dalam Islam. Sampai perkara-perkara besar, dari perkara-perkara besar sampai perkara yang mungkin dianggap sepele. Namun tidak sepele, semuanya diharamkan ya. Makanya ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum, sungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara, maka damaikanlah kalau ada yang bertikai. Setelah itu Allah sebutkan hal-hal yang menyebabkan persaudaraan bisa dihancurkan. Yang larang-larang tersebut banyak kita lakukan sekarang. Silakan buka surat Al-Hujurat. Setelah Allah memberikan kaidah innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya kaum itu bersaudara, setelah itu Allah sebutkan larang-larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian orang mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisaun min nisain asa an yakunna khairan minhun. Dan janganlah sekelompok wanita mengejek sekelompok yang lain. Bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Sekarang kita hidup di zaman nyinyir-nyinyiran, ejek-ejekan. Apalagi sudah musim politik, sudah jangan tanya ya. Tali persaudaraan dirobek-robek ya. Gara-gara urusan dunia, bukan urusan agama, urusan dunia. Urusan dunia, urusan perut kadang-kadang ya. Semuanya dilanggar. Wala nisan nasa yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian mencela sebagian yang lain. Sampai Allah menggunakan, perhatikan, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Siapa yang mencela dirinya? Enggak ada. Tapi maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian mencela saudara kalian, itu sama saja kalian mencela kalian sendiri, karena kalian sama kaum beriman. Yang senang yang di luar kalian. Sampai Allah menggunakan lafaz tersebut, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian. Maksudnya apa? Jangan mencela saudara kalian, karena mencela saudara kalian sama dengan mencela diri kalian sendiri. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling beri gelaran-gelaran. Nah, sekarang semua gelar ada. Apa lagi gelaran? Kampret, apa lagi? Cebong, kadrun, apa lagi? Ini antara orang Islam kadang-kadang. Semua dilanggar, semua dirobek semuanya. Terus kita ingin kita jadi umat yang dirahmati, umat yang jaya, kita gelar-gelar tidak pernah berhenti. Memang terpancing, apalagi medsos senang. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat dari ini semua, mereka orang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disangka itu perkara sepele, tidak. Siapa yang tidak bertobat dari ini semua, maka mereka orang-orang yang zalim. Ya. Allah juga menyebutkan setelah itu, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Sekarang tidak ada, dicari-cari kesalahan.
video dipotong-potong. Ya, nanti bibirnya dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia cari-cari kesalahan. Kesalahan ini, cari kesalahan ini. Ya. Wala tajassasu, nyari-nyari kesalahan. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa kalian suka kalian makan bangkai daging saudara sendiri? Tentu kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Setelah itu Allah ingatkan tentang yang paling kita harusnya bersaudara, bukan saling merendahkan, saling mengejek. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari lelaki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, lebih dekat, bukan saling menjatuhkan. Ya. Bukan untuk diberi gelar kadal gurun, bukan ya. Ya, atau kadal Tangerang, bukan ya. Bukan, kita bukan seperti itu. Agar saling mengenal. Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian yang paling baik, mulia di sisi Allah, dan yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi semua hal yang bisa mengantarkan kepada perpecahan dilarang. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, janganlah idza kuntum thalatha fala yatanaja al-itsnan duna tsalits. Kalau kalian 3 orang, jangan 2 orang ngobrol sendiri, satu tidak diajak. Ini di antara adab. Supaya apa? Supaya satunya tidak merasa direndahkan, tidak merasa dihinakan. Kalian bertiga kok cuma 2 orang ngobrol, satunya nggak diajak. Apalagi ngobrol pakai bahasa Sunda, satunya orang Papua, ya gimana? Ini ngomong apa sih dari tadi? Dia apa namanya? Setan akan ingin memecah belah. Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Inna syaitana yanzagu bainahum. Setan ingin mengadu domba di antara mereka. Allah suruh kalau kita berkata, pilih kata-kata yang terbaik. Kalau ada kata-kata yang baik, kita pilih yang terbaik. Bukan terpancing kemudian di status, kemudian emosi, kemudian subhanallah. Perkara yang menyedihkan di zaman sekarang ini, ya, banyak tali-tali persaudaraan yang dilanggar, yang dirobek, yang dihancurkan. Jadi Jadi pembahasan ini pembahasan yang penting untuk mengingatkan kita kembali, mengingatkan saya pribadi, mengingatkan kawan-kawan sekalian, ya. Kita sekarang hidup di zaman kita ingin diadu domba. Sadar atau tidak sadar, sebagian kita ikut mensukseskan program tersebut. Betapa banyak orang yang ditunggangi tidak dia sadari. Ya, betapa banyak orang ditunggangi tidak dia sadari. Ya. Pertikaian, kelompok-kelompok, ya. Organisasi-organisasi, ya. Itu semua sarana untuk kita bisa menjalankan kehidupan menuju kepada Allah, untuk mencari surga yang tertinggi, bukan sarana untuk bertikai, berperang, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Kesalahan ada, nasihati dengan cara yang baik, dengan dalil, dengan kata-kata yang baik, ya. Ini mukaddimah yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk pada materi inti kita tentang spirit Ramadan untuk merajut persatuan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang berisi, di antara hikmah-hikmahnya berisi untuk merajut persatuan adalah syariat puasa di bulan Ramadan. Syariat puasa di bulan Ramadan. Dan syariat tersebut nampak dari beberapa sisi, ya. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu hari di mana orang-orang berpuasa, dan lebaran itu hari di mana orang lebaran. Rasulullah SAW mengatakan, kamu jangan beda sendiri ketika lebaran, kamu jangan beda sendiri kalau puasa. As-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Kalau puasa itu pas orang lagi puasa rame-rame, kamu ikut puasa. Kalau lebaran juga, jangan lebaran kamu serumah, tetangga semua lebarannya besok, kamu lebaran di luar. Tetangga semua puasa hari ini, kamu puasanya besok. Waktu buka kamu di luar. Jangan, ya.
Sampai para ulama bahas bagaimana jika seseorang melihat hilal sementara dia cuma sendiri yang lihat. Apakah dia terang-terangan berpuasa di depan orang? Ini dibahas. Karena tidak ingin terjadi perselisihan. Syariat ingin kita tidak terjadi apa? Perselisihan. Maka Rasulullah SAW mengatakan as-shaum yauma sumun nas. Namanya hari puasa itu ketika orang-orang semua berpuasa. Ketika ada yang melihat hilal, dia lapor kepada penguasa misalnya. Kemudian penguasa mengatakan, saya tidak terima karena kamu cuma sendiri sementara saya punya tim yang banyak tidak melihat. Itu hak penguasa, mereka beristihad. Kita ikut apa? Ikut penguasa, supaya kita tidak tercerai-berai. Ini contoh maksud saya, di antara salah satu cara atau hikmah dari Ramadan, yaitu merajut persatuan, ya. Tidak mengenakan ketika ini kejadian, tidak mengenakan ketika hari ini ada yang lebaran, kemudian besok ada lebaran, apalagi sampai 3 hari. Ya, tapi biasanya cuma 2 hari, ya. Tapi alhamdulillah kita tetap menyadari ini masalah khilafiyah. Tetapi kalau bisa bareng-bareng satu suara untuk satu wilayah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik, ya. Yang terbaik. Itu di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Ramadan itu sendiri mengajarkan kita untuk saling bersatu, tidak berselisih, ya. Kemudian di antara dalam Ramadan, syariat Ramadan yang juga mengajarkan kita untuk tidak ribut ketika Ramadan adalah di antara adab berpuasa, kita jangan terprovokasi ketika ada yang provokasi kita. Dalam Sahih Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfath wa la yaskhab wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im." Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, ya, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan janganlah dia berteriak-teriak, ya. Jika ada salah seorang dari saudaranya yang memaki dia atau mengajak berantem, maka hendaknya dia jawab, falyaqul inni imru'un sha'im. Katakan kepada saudara yang tersebut, saya sedang berpuasa. Artinya tidak ingin seperti itu. Saya ingin menjaga puasa saya. Saya ingin menjaga puasa saya. Ini dalil bahwasanya ketika seorang sedang berpuasa, dia beradab dalam puasanya tersebut. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa, argo pahala berjalan. Argo pahala berjalan. Sejak dia puasa, sejak sholat subuh sampai berbuka puasa, dia sedang dalam ibadah. Makanya orang yang berpuasa tidur pun pahala berjalan. Bukan disuruh dia tidur terus, enggak. Tapi seandainya dia pun tidur, argo pahala tetap berjalan. Kenapa? Dia tidur dalam kondisi berpuasa. Ini seperti orang ihram. Kalau orang ihram, dia sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah, ihram di tangannya, dan dia menghindarkan dirinya dari larangan-larangan ihram, pahala terus berjalan. Meskipun dia sedang makan, meskipun dia sedang tidur, meskipun dia, pahala terus berjalan. Kenapa? Dia dalam kondisi ibadah. Ihram itu apa sendiri? Ibadah. Sama ketika seorang sedang berpuasa, pahala terus mengalir sampai dia berbuka. Nah, agar dia menjaga kondisi yang terbaik, maka dia bukan hanya berpuasa perut, lapar dan dahaga saja dan syahwat, tapi dia berpuasa dari akhlak-akhlak yang buruk. Makanya Nabi mengajarkan, idza kana yaumu siyami ahadikum, kalau salah seorang kalian di hari sedang dia berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab, jangan dia berkata-kata kotor, jangan dia angkat-angkat suara, teriak-teriak. Kalau ada yang ngajak berantem, maka dia mengatakan saya sedang puasa. Jangan dia bilang nanti malam, ya, sekarang enggak, nanti malam ketemu di belakang masjid. Enggak, tapi maksudnya dia redakan, karena puasa mengajarkan kita untuk bersatu, untuk tidak saling menyinggung, kita menjaga lisan kita. Itu disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, ya, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk. Kalau kau sedang berpuasa, maka puasa jugalah matamu, puasa jugalah pendengaranmu, telingamu juga puasa, walisanuk, dan lisanmu juga berpuasa. Sehingga seorang menjaga diri, tetap menjaga tali persaudaraan. Kalau ada yang mancing, dia tidak terpancing, ya, sehingga akhirnya merusak pahala puasanya. Ini dalil bahwasanya puasa memperhatikan tentang persaudaraan, sehingga seorang tidak mudah terpancing ketika ada yang memancing, yang provokasinya, ya. Taib. Di antara hikmah lagi di antara puasa yang membuat kita peka terhadap persaudaraan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama,
Orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa, dia akan merasakan lapar dan dahaga. Sehingga hal ini mengajarkan dia untuk peka terhadap orang-orang yang kelaparan, yang kehausan. Kita Indonesia alhamdulillah maksudnya mudah, tapi kalau di sebagian negeri seperti Arab Saudi lah, kalau kita puasa musim panas panjang. Saya di Arab Saudi mendapati puasa musim panas dan puasa musim dingin. Kalau puasa musim dingin subhanallah cepat sekali, siang itu pendek. Baru habis sholat malam bangun, kemudian tidur, bangun menjelang zuhur, sudah asar sudah buka puasa lagi. Kenapa? Siangnya apa? Pendek. Tapi kalau kita dapati puasa musim panas, benar-benar sampai bibir kita pecah-pecah, ya, tidak terbiasa, sampai pecah sendiri, tahu-tahu berdarah, ya. Karena yang puasa yang sangat panjang. Kita tahu bagaimana rasanya dahaga, bagaimana berbuka itu sangat lezat. Itu mungkin saya tidak rasakan di Indonesia, kecuali pekerja-pekerja. Kalau pekerja mereka pasti merasakan bagaimana lapar. Kalau kita mungkin pekerjaan ringan, cuma kerjaan saya baca buku, cuma ceramah, nggak terasa haus. Tapi orang yang bekerja, yang angkat barang, mikul barang, mungkin bakar roti terkena panas, ya jelas kehausan. Nah, kita ketika berpuasa, kita merasakan bagaimana sulitnya orang kelaparan, bagaimana sulitnya orang ketika kehausan, bagaimana secara umum kalau orang dalam kondisi sulit. Ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Masih banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Ya. Entah di sekitar kita atau di tempat yang jauh sana. Ini mengajarkan kita untuk peka, dan kita bawa nilai ini ketika setelah berpuasa, bahwasanya kita tidak tega melihat kalau ada orang kelaparan, tidak tega kalau melihat orang apa? Kehausan. Dimulai dari kita cek tetangga-tetangga kita. Jangan disangka tetangga kita semuanya dalam kondisi kenyang. Mungkin ada di antara mereka yang kesusahan, yang kelaparan, yang mungkin tidak punya sesuatu untuk membeli makanan di rumah, cuma dia mungkin dia malu, tidak minta-minta. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan bukan hanya orang minta-minta, tapi orang yang tidak minta-minta juga. Ya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah ketika menyebut tentang ciri-ciri penghuni surga, itu orang-orang yang mereka tahu pada hartanya itu ada hak orang lain yang harus diberikan kepada siapa? Lis-sa'ili wal mahrum, kepada orang yang minta-minta dan kepada orang yang tidak minta-minta, yang terhalangi. Jadi ada orang yang kesusahan itu ada yang minta-minta, tapi ada yang tidak, yang dia tahan diri. Ya, mungkin dia pakai baju bagus tapi dia, apalagi musim pandemi kemarin lagi parah-parahnya, kerja kelihatannya ngantor, kelihatannya kerja tapi tidak dikasih gaji, cuma buat makan saja. Jadi mau saya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita peka terhadap orang-orang miskin. Allahumma inna as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Untuk bisa mencintai orang miskin. Sehingga kita peka, lihat orang kita peka, entah kita punya duit atau tidak, tapi peka itu harus ada. Jangan sampai orang kelaparan lewat kita nggak ada rasa sama sekali. Ini hati kita mati namanya. Oleh karena di antara biografi yang saya baca menakjubkan, biografinya Imam Ahmad. Yang kadang saya baca saya malu sendiri. Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia punya majelis yang hadir orang kaya, orang miskin. Tapi majelis Imam Ahmad adalah majelis yang di situ orang miskin merasa sangat berbahagia di majelis tersebut. Kenapa? Imam Ahmad sangat perhatian terhadap orang-orang apa? Miskin. Tidak seperti sebagian kita para dai yang fokus memperhatikan orang-orang kaya, sementara ada orang miskin kesusahan. Imam Ahmad di majelis dia sangat perhatian terhadap orang-orang yang miskin. Karena dia pernah merasakan bagaimana miskin, bagaimana susah, bagaimana beratnya kehidupan. Dia merasakan, dia tahu bagaimana orang-orang miskin tersebut. Disitulah majelis yang dimana orang-orang miskin merasa dihormati, di majelis hadisnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya dengan kita berpuasa seharusnya kita lebih peka kepada orang-orang miskin, orang-orang susah, ya. Mungkin kita tidak berbicara orang-orang jauh, kita berbicara sekitar kita, tetangga kita, pembantu kita, ya. Apalagi kerabat-kerabat kita yang susah, ya. Dan ini tentu semakin mempererat persaudaraan sehingga seorang tidak hidup dengan ya urusan saya, urusan dia, tidak. Kita adalah satu kesatuan. Kemudian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Di antara yang disyariatkan dalam Ramadan, ya, yang itu juga
menumbuhkan tali persaudaraan, kelanjutan dari apa yang kita sampaikan, yaitu di bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk bersedekah. Nabi SAW suka bersedekah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud dan 3 hari lagi saya akan meninggal, saya tidak akan biarkan tersisa sedikit pun dari emas tersebut kecuali syai'un arsuduhu ila lidain, kecuali saya sisakan untuk membayar hutang, tapi sisanya saya mau bagi-bagi, kata Nabi SAW. Nabi SAW maksudnya suka bersedekah. Dia bilang, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, belum lewat 3 hari kecuali sudah habis, kata Nabi SAW. Tetapi ketika bulan Ramadan lebih dahsyat lagi sedekah Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan dia lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Apa sebabnya Rasulullah SAW lebih dermawan di bulan Ramadan? Ada beberapa pembahasan. Tentunya kita bilang karena Ramadan pahalanya lebih besar, jelas. Makanya Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW, kebaikan Rasulullah SAW itu ya lebih baik daripada rihil mursalah, lebih baik daripada angin yang berhembus. Kenapa dikatakan lebih baik, kebaikan Nabi itu lebih baik daripada angin yang berhembus? Kata para ulama, angin yang berhembus itu punya 2 sifat. Sifat yang pertama, cepat berhembus, angin kan cepat. Yang kedua, beredar angin tersebut. Angin kan mudah beredar. Demikianlah kebaikan Nabi ketika di bulan Ramadan, cepat dan beredar. Berusaha berbuat baik dan sebanyak-banyaknya, dan itulah kegiatan Nabi ketika bulan Ramadan ya. Sangat-sangat dermawan. Nah, tadi kita sebutkan apa sebab Nabi SAW ketika di bulan Ramadan lebih banyak sedekahnya daripada bulan-bulan yang lain. Di antaranya karena bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Ini jelas ya. Pahalanya lebih besar ya. Para ulama sepakat bahwasanya bulan Ramadan pahalanya lebih besar, cuma tidak diketahui berapa kali lipatnya. Tidak diketahui berapa kali lipatnya, tapi yang jelas pahalanya lebih banyak. Dalil yang menunjukkan akan hal ini diantaranya contoh ketika Allah menyebut tentang Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada dia beribadah 83 tahun di tahun-tahun yang lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Berarti pahala sangat-sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-umratu ma'i fi Ramadan, al-umratu fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Siapa yang umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Berarti umrah di bulan Ramadan tidak sama dengan umrah di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan pahala berlipat ganda. Ya. Nabi SAW menyuruh baca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Kenapa? Pahalanya berlipat ganda. Rasulullah SAW sedekah lebih banyak di bulan Ramadan. Kenapa? Pahalanya berlipat ganda. Rasulullah SAW salat lebih banyak di bulan Ramadan daripada di hari-hari yang lain. Kenapa? Pahalanya berlipat ganda. Rasulullah SAW i'tikaf supaya bisa fokus beribadah. Kenapa? Ramadan pahalanya lebih besar. Ini suatu hal yang kita maklumi bahwa memang tidak ada dalil yang menunjukkan berapa-berapanya, enggak ada. Ada yang mengatakan sunnah, amalan sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti wajib di luar bulan Ramadan, tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Tapi intinya pahala berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk memilih sebagian waktu menjadi waktu-waktu yang pahala berlipat ganda, terserah Allah. Allah pilih bulan Ramadan, Allah pilih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Allah pilih sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana Allah punya hak untuk memilih tempat-tempat untuk dilipat gandakan pahala. Allah pilih Masjidil Haram, Allah pilih Masjid Nabawi, Allah pilih Masjidil Aqsa, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak milih kuburan ya untuk apa? Untuk banyak pahala situ, tidak ya. Tapi maksud saya, terserah Allah pilih tempat-tempat, Allah pilih waktu-waktu, terserah. Oleh karenanya, sebab Nabi SAW wallahu alam bisawab banyak bersedekah lebih daripada hari-hari yang lainnya, di antaranya kata para ulama karena pahalanya berlipat ganda. Yang kedua disebutkan oleh para ulama, disinggung oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, atau saya sudah lama baca, kalau enggak Ibnul Mulaqin dalam kitabnya At-Tawdih Syarah Sahih Bukhari. Kenapa Nabi SAW banyak bersedekah daripada hari-hari yang lain? Karena ketika bulan Ramadan Jibril turun ngajari Nabi Al-Quran setiap malam. Jadi Jibril
fayudarisuhul Quran. Jibril datang untuk ngajari Nabi baca Al-Quran, sehingga Nabi fokus. Beda dengan kalau baca sendiri, beda baca dengan Jibril alaihissalam. Jadi Nabi tadarus Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Kata para ulama, ketika Nabi sering baca Al-Quran, tentunya dengan tadabbur, maka jadilah dunia itu terasa rendah. Kita ini kenapa terlalu sama dunia? Karena kita jarang baca Quran. Kalau baca Quran juga nggak paham maknanya. Tapi kalau kita baca Quran, sering kita baca Quran, sebut tentang akhirat, tentang dunia, tentang akhirat. Jadi dunia itu bukan kita nggak boleh cari dunia, tapi jangan masukkan ke hati, jangan besarkan dunia tersebut. Rasulullah SAW ada dunia, dia bagi-bagi. Dia bagi-bagi. Kenapa? Karena dunia rendah di sisi Nabi SAW. Di antaranya karena sebab beliau banyak baca apa? Al-Quran. Maka di bulan Ramadan, ya, benar kita berpacu baca Al-Quran, tapi yang paling penting tadabburnya. Tadabbur itulah yang merubah pemikiran kita. Baca ya dapat pahala, meskipun kita nggak ngerti baca dapat pahala. Baca, kita punya target satu hari 1 juz, satu hari 2 juz, ya dapat pahala ya. Tapi baca dengan tadabbur pahalanya lebih besar. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan qiraatu ayatin bitadabburin wa ta'aqqulin khairun minal khatmah bila tadabbur. Baca satu ayat saja dengan tadabbur, dengan direnungkan, lebih afdal daripada khatam Quran tanpa tadabbur. Jadi ini menyebabkan Nabi SAW lebih kuat sedekahnya di bulan Ramadan karena keseringan baca apa? Al-Quran bersama Jibril. Jadi tadarus, belajar. Jibril baca, Rasulullah SAW dengar, atau Rasulullah SAW dengar, Jibril menyimak. Tidak dijelaskan secara detail, tapi intinya mereka saling belajar Al-Quran, dan itu punya pengaruh terhadap keimanan. Ya. Ini diantara syariat yang dipraktekkan dalam bulan Ramadan, sehingga akhirnya kita lebih, ya, bersedekah. Dengan bersedekah kita lebih bersatu, ya. Ya, kalau kita kasih hadiah sama orang, kita kasih bantuan, orang sayang sama kita. Ya. Pemberian itu bisa membuat orang senang. Ya. Orang yang tadi, kenapa kalau zakat tidak usah kita sembunyi-sembunyikan? Ketika kalau zakat kita bagi langsung aja, nggak usah kita sembunyi-sembunyikan. Kenapa? Karena orang-orang miskin biar tahu, oh ternyata orang itu meskipun dia kaya, tapi waktunya zakat dia bagi-bagi. Sehingga ketika si miskin lihat kaya, dia tidak hasad. Karena dia tahu si kaya ini kalau punya duit akan apa? Bayar zakat, dan kita akan kebagian. Jadi ini merajut apa? Persatuan. Bagaimana ada seorang keluarga miskin tahu-tahu kita kasih bantuan, tentu dia sangat senang. Di antara yang terkait juga dengan hal ini, disyariatkan untuk memberi buka puasa. Memberi buka puasa, ya. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman falahu mithlu ajri as-sa'im. Atau barang siapa yang berikan buka puasa kepada seorang, bagi dia pahala orang yang berpuasa tersebut, ya, min ghairi an yanqusa min ajri shaim, dan tidak mengurangi pahala yang berpuasa tersebut. Ini diantara amalan yang mudah, pahalanya besar. Antum kasih buka puasa 3 orang, maka pahala puasa dia 3 hari tersebut antum juga dapat, dan mereka pahala puasanya tidak berkurang. Dan ini membuka lapangan bagi orang-orang yang punya duit untuk semangat mengadakan buka puasa, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara suasana yang paling indah yang selalu saya rindukan adalah suasana di Masjid Nabawi. Kalau bulan Ramadan, antum baru keluar dari parkiran atau baru dari toilet, sudah orang-orang pada rebutan, buka sama saya, buka sama saya. Direbut-rebut ini. Sampai sebagian mereka taruh uang di situ, subhanallah. Taruh uang di tempat makanan, saya lihat sendiri. Supaya orang duduk di situ apa? Jadi mungkin kalau narik-narik bayar anak-anak, nggak usah suruh anak-anak, taruh uang aja, nanti ada orang datang sendiri. Taruh uang situ. Suasana yang sama, mereka sampai rebut-rebutan, sampai berkelahi tentang areal tempat buka puasa. Rebut-rebutan, ya. Sampai berkelahi. Itu tiap tahun kita lihat di Masjid Nabawi. Makanya kalau begitu kita keluar, saya kadang-kadang ngakalin begitu. Ayo makan buka puasa. Kamu yang buka puasa sama saya, langsung dia ditinggalin, ya. Karena kadang-kadang ada teman ngundang kita buka puasa untuk sampai ke tempat teman itu sulit, karena saya tertahan karena teman saya agak di dalam, ya, tertahan. Akhirnya saya bilang, udah kamu ikut saya. Akhirnya mereka minggir. Saya sampai pada tujuan. Berlomba-lomba untuk buka. Apa susahnya sekarang buka puasa? Taruhlah satu kepala berapa sih? 15.000 kalau di kampung-kampung. Kalau di Tangerang saya nggak tahu, mungkin lebih murah 10.000. Bikin puasa, uang 1 juta sudah bisa kasih makan berapa orang? Ini buat kita di akhirat kelak.
buka puasa bareng, ada kebahagiaan, ada persatuan. Apalagi dibuka dengan sedikit nasihat 5 menit. Ini merajut persatuan. Kalau saya di kampung dulu di Papua, dibuat giliran ya. Pagi ini pengumuman ya, hari ini yang mengadakan buka puasa ibu ini, mungkin 5 orang. Udah saya ngantar makanan, kalau ibu saya lagi kebetulan jatah saya ngantar makanan. Tapi itu ada rasa persatuan di antara kaum muslimin. Ya terserah itu masalah praktek masing-masing caranya. Yang penting dianjurkan kita mengadakan buka puasa. Kemudian juga ternyata bukan cuma buka puasa, sahur bersama juga terkadang dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis Zaid bin Thabit, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Thabit, kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesekali kita kumpul-kumpul sahur bareng, enggak ada masalah. Itu juga indah ya. Ya, itu semuanya mengantarkan kepada persaudaraan di antara kaum muslimin. Kemudian juga di antara hal yang membuat kita lebih terjalin persatuan seperti ibadah tarawih. Salat malam asalnya tidak disyariatkan berjamaah. Karena dalam salat malam ada khalwat antara kita dengan Allah. Bahkan Nabi SAW ketika salat malam tidak ngajak Aisyah, dia salat sendiri. Bukannya tidak boleh, boleh. Rasulullah SAW pernah salat malam bareng dengan beberapa sahabat. Rasulullah pernah salat malam bersama Hudzaifah. Rasulullah SAW, Hudzaifah masuk. Rasulullah SAW pernah salat juga, Ibnu Abbas masuk jadi makmumnya. Dan Rasulullah biarkan. Rasulullah pernah salat juga kalau tidak salah pernah Anas bin Malik. Jadi intinya salat malam bersama orang lain boleh ya. Kadang-kadang saya misalnya lagi di hotel, lagi teman tidur bareng saya, dia ikut misalnya. Enggak ada masalah. Ya. Tapi hukum asal salat malam sendiri-sendiri. Kenapa? Karena seorang dituntut untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih fokus kalau dia sendirian salat malam. Sepertiga malam terakhir dia bangun, dia salat, dia menangis di hadapan Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika mau salat witir baru dia bangun Aisyah agar Aisyah salat. Tapi sebelumnya Rasulullah salat sendiri. Rasulullah ngerti mungkin istrinya letih, capek, kekuatannya tidak seperti lelaki, tapi dia bangunkan di penghujung salat malamnya. Jadi maksud saya, hukum asal salat malam salat sendiri-sendiri. Tetapi untuk Ramadan salat malam dikerjakan berjamaah. Kalau salat malam di hari-hari lain dikerjakan sepertiga malam terakhir, untuk Ramadan yang afdal di awal malam. Dan itu yang dipraktekkan oleh para sahabat. Mereka tidak salat malam di akhir malam, mereka salat di awal malam. Setelah salat Isya kemudian mereka salat tarawih. Kenapa? Padahal waktu paling afdal sepertiga malam pertama, sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Tetapi Nabi prakteknya ketika tarawih, Rasulullah SAW salat di awal malam. Rasulullah SAW pernah tarawih bersama para sahabat 3 malam. Kemudian malam keempat Rasulullah SAW tidak muncul, malam berikutnya Rasulullah SAW tidak muncul, para sahabat sudah kumpul, Rasulullah SAW tidak keluar. Nabi mengatakan, saya tahu keberadaan kalian semalam, tapi saya tidak keluar, saya takut diwajibkan. Karena syariat bukan di tangan Nabi, syariat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW sudah melanggengkan sesuatu, Rasulullah SAW khawatir, dia tidak tahu ilmu gaib. Jangan saya melanggengkan tahu-tahu Allah wajibkan, susah bagi kalian. Maka Rasulullah SAW tidak keluar pada malam keempat, malam kelima dan seterusnya, padahal dia tahu para sahabat sudah ngumpul. Tapi Rasulullah SAW salatnya di awal malam. Sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW salat di awal malam sampai tengah malam. Hatta dhahaba syatrul lail. Sampai pergi setengah malam. Jadi sudah lewat setengah malam. Rasulullah daripada Isya sampai gampangan kita dari jam 8 sampai jam 12 atau jam 1. Kemudian Rasulullah SAW selesai salatnya, para sahabat minta lagi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau masih ada setengah malam, ya Rasulullah, lanjutkan lagi. Lihat para sahabat. Kalau kita, alhamdulillah, akhirnya selesai. Jam 8 sampai jam 12, alhamdulillah, akhirnya apa? Selesai. Para sahabat enggak. Ya Rasulullah, masih ada tengah malam, lanjutin. Makanya saya sering bilang, sahabat dengan kita cuma beda-beda tipis ya, beda cuma dibalik doang ya. Jadi Rasulullah kenapa sholatnya di awal malam? Karena mengingat jamaah yang banyak, ingin adanya keramaian, kebersamaan ya di bulan Ramadan. Mumpung setan lagi liburan, lagi nggak bisa banyak beraktivitas, dengan ya, kumpulin sholat malam. Padahal hukum asal sholat malam adalah sendiri, dan hukum asal sholat malam sepertiga malam yang terakhir. Dirubah aturannya oleh Nabi.
Nabi SAW lebih mengutamakan sholat malamnya di awal malam. Kenapa? Buat persaudaraan, buat persatuan. Makanya kita tahu khilaf ulama dalam permasalahan sholat malam. Namun mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat malam tidak ada batasan jumlah tertentu. Dan mereka juga sepakat yang terbaik adalah 11 rakaat jika dikerjakan dengan lama sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun boleh lebih dari 11 rakaat. Maksud saya, ketika di masjid ada yang pingin 11, ada yang pingin 23, mungkin ada yang pingin 33, terserah, yang penting jangan ribut, diatur. Jangan jadikan 11, 23, 33, 43 jadi bahan pertikaian. Jangan ya. Ada masalah seperti ini. Dan apa kata Ibnu Mas'ud? Al-khilafu syarr. Pertikaian itu adalah keburukan. Jadi ketika musim haji, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau adalah Amirul Mukminin ketika itu. Tetapi yang aneh, Utsman bin Affan kalau sampai di Mina dia salatnya 4 rakaat. Padahal Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar setiap di Mina salatnya 2 rakaat, di Qasar. Utsman salatnya 4 rakaat. Maka Ibnu Mas'ud ditanya oleh orang-orang, "Kenapa Anda tidak menegur? Kenapa Anda?" Ibnu Mas'ud ikut salat 4 rakaat di belakang imam. Dia tetap sholat 4 rakaat mengikuti Utsman bin Affan. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak protes, kenapa Anda tidak tegur, kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Pertikaian itu apa? Buruk. Padahal yang rajih menurut Ibnu Mas'ud 2 rakaat bukan 4, tapi Utsman bin Affan punya ijtihad sendiri. Sehingga para ulama membahas kenapa Utsman sholat 4 rakaat padahal di Mina. Maka ada yang mengatakan Utsman bin Affan punya keluarga juga di Mekah, sehingga dia menganggap dia penduduk di kota Mekah misalnya, atau dia adalah khalifah, seluruh daerahnya adalah rumahnya, sehingga dia tidak menganggap dirinya musafir. Ini ijtihad para ulama. Ada yang mengatakan Utsman bin Affan kenapa salat 4 rakaat? Karena banyak orang-orang Arab Badui baru masuk Islam. Nanti mereka kalau hajian mereka lihat salat duhur 2 rakaat, nanti pulang kampung tetap 2 rakaat. Makanya Utsman 4 rakaat supaya mereka tidak salah paham. Ijtihad tapi intinya yang benar 2 rakaat. Dan Ibnu Mas'ud tahu yang benar 2 rakaat, tapi dia tidak menyelisih, dia mengatakan al-khilafu syarr. Ya sudah, perselisihan adalah buruk. Subhanallah, saya bicara ya, saya waktu di Madinah, saya kadang-kadang ada pertemuan kemana saya tidak sholat di Masjid Nabawi, kadang-kadang saya sholat di masjid kampung. Suatu kejadian, imamnya terlambat, dan terlambatnya lama, mungkin 15 menit, tapi saya lihat jamaah, jadi sudah tet, maksudnya mereka ada jadwal juga. Jadi kalau sudah 0 di sebagian masjid ada jamnya. 0 berarti qomat. Sudah 0 imamnya nggak datang-datang. Saya tamu situ, bukan tamu, maksudnya orang luar sholat situ gelisah. Tapi nggak ada yang ribut, tenang aja semuanya. Saya bilang mungkin kalau di kampung kita mungkin beda ceritanya. Mereka sabar nunggu, maksudnya. Karena kalau ada yang maju nanti khawatir jadi perselisihan, jadi perdebatan. Mereka sabar nunggu sampai imamnya datang meskipun terlambat, baru mereka qomat. Tidak ada yang sok alim, tidak ada yang sok ini, semuanya nunggu. Saya bilang ini kelihatannya sepele, tapi ini menakjubkan bagi saya suasana seperti ini. Artinya mereka tidak mudah terprovokasi, tidak mudah memunculkan sesuatu yang menimbulkan keributan. Oleh karena kita harus benar ada pendapat yang kita pilih, tapi kita harus juga memahami bahwasanya di sana ijtihad ulama yang kita hargai. Jangan sampai membuat pertikaian di antara kaum muslimin. Rasulullah SAW ya mencontohkan untuk salat tarawih berjamaah, di antaranya demi persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya juga tentunya setelah puasa kemudian ada Idul Fitr, dan itu lebih lagi menunjukkan namanya persatuan. Karena Rasulullah SAW ketika sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW menganggap Idul Fitri sebagai syiar. Semua wanita disuruh keluar ikut sholat, bahkan yang haid juga disuruh keluar, tidak usah sholat, nongkrong di belakang tidak apa-apa, ikut mengaminkan doanya khatib, karena itu hari berkah ya, disuruh keluar. Sampai zawatul khudur, sampai wanita-wanita yang dipingit juga disuruh keluar. Dahulu di Arab, kalau ada wanita sudah gadis, dibuat semacam tirai di pojok rumah, mereka dipingit di situ. Dan mereka sangat malu sehingga jarang keluar. Kalau di sini kayaknya sudah nggak ada pingitan, nggak ada dipingit semuanya.
Sudah nggak ada namanya pingit-pingitan ya. Apalagi zaman apa namanya drama Korea, sudah nggak ada pingitan-pingitan lagi. Zaman dahulu ada seperti itu, jadi wanita dipingit tidak, kalau ada tamu pun tidak ketahuan karena dia dipingit di situ. Nah, ketika Idul Fitri semuanya disuruh keluar. Bahkan Zawatul Khudur, wanita-wanita yang dipingit disuruh keluar untuk menyaksikan syiar tersebut. Tidak lain yaitu persatuan kaum muslimin, kebersamaan kaum muslimin. Dan ini adalah hal-hal yang apa namanya hikmah di antara Ramadan yang dilanjutkan dengan Idul Fitr. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini yang terbetik dalam benak saya mengenai judul yang saya diamanahkan, spirit Ramadan untuk merajut apa? Persatuan. Saya mengingatkan diri saya pribadi dan antum sekalian, ketika saya menyebutkan tentang hikmah-hikmah bulan Ramadan, bukan berarti itu hanya dikerjakan di bulan Ramadan, tidak. Jadi Ramadan itu ibarat, kalau saya boleh katakan ibarat pesantren kilat yang kita lakukan selama sebulan, dengan harapan ketika setelah Ramadan lewat kita masih bisa menjaga nilai-nilai tersebut. Meskipun tidak sama seperti bulan Ramadan karena memang pahalanya beda. Tapi nilai-nilai tersebut tetap kita bawa, salat malamnya masih kita bawa, meskipun tidak selama bulan Ramadan, baca Qur'annya kita tetap bawa meskipun tidak sebanyak di bulan Ramadan, sedekahnya tetap kita bawa di bulan-bulan yang lain meskipun tidak sama seperti bulan Ramadan, jaga lisan, jaga pandangan, tidak mudah terprovokasi kita bawa di bulan Ramadan. Ya, meskipun mungkin tidak seperti bulan Ramadan, tapi intinya nilai-nilai tersebut bukan hanya kita perhatikan di bulan Ramadan saja. Kenapa? Karena sebagaimana kata para ulama, la takun ramadhaniyan. Jangan kau jadi ramadhani. Siapa namanya ramadhani di sini? Jangan jadi seorang ramadhani. Maksudnya apa? Jangan kamu tahu Allah hanya di bulan Ramadan. Apa bahasa Arabnya? La takun ramadhaniyan. Jangan kamu jadi ramadhani, yaitu yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Karena Tuhannya bulan Ramadan, dialah Tuhan di bulan-bulan yang lain pula. Tuhan yang kau ibadahi di bulan Ramadan, dia juga Tuhan yang kau ibadahi di bulan-bulan yang lain pula. Maka dalam kehidupan ini kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mengucap, hati-hati berkomentar. Ya, tidak semua, maksud saya gini, tidak semua ada sesuatu kita semuanya komentar, tidak semuanya kita respon, ya. Apalagi kemudian respon kita semakin menambah pertikaian. Ya, seorang jaga diri, seorang jaga tahu diri. Rahimallahu ra'an ya'rifu qadra nafsihi. Allah merahmati seorang yang tahu diri. Kalau bukan bidangmu, bukan keahlianmu, diam, enggak usah komentar. Biarkan yang ahli yang berkomentar. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz, ana sedang berusaha menghafal Quran pada saat bulan Ramadan. Mana yang lebih afdol? Apakah memperbanyak tilawah dan hatam Quran atau menghafal Quran? Menurut saya bulan Ramadan lebih banyak tadaburnya, tadabur dan tilawah. Menghafalnya mungkin ada tapi dikurangi ya. Karena kalau menghafal ini terbatas, kita harus mengulang-ulangi satu surat mungkin 2 jam, 3 jam ya, sehingga kita tidak bersempat untuk mentadaburi ayat yang lain. Kalau antum punya waktu, bisa baca Al-Quran dengan terjemahannya sekali khatam bulan Ramadan, itu luar biasa. Karena antum tidak tahu bahasa Arab kan? Ya, kalau orang tahu bahasa Arab, dia baca langsung dia tahu terjemahannya. Tapi kalau antum tidak tahu bahasa Arab, baca Quran pegang apa? Terjemahannya. Dan subhanallah ya, bagaimana orang semangat menghatam Quran ya. Saya bicara tahun 2000, ini tahun berapa? 2022 kan? Tahun lalu, tahun 2021. 2022 kurang 1, 2021 kan? Maksudnya ini baru-baru saja. Saya punya kawan yang dia tahun 2021 khatam Quran bulan Ramadan 15 kali. Bukan orang Arab, orang Jawa. Maksudnya ada orang yang semangat, bisa. Kalau dia semangat bisa. Dia minum vitamin, kemudian dia ini, terus Al-Qurannya dia pilih, duduknya bagaimana.
Dia bisa satu Ramadan khatam berapa kali? 15 kali. Tetap memberi nafkah sama anak istri. Ya. Mungkin kita tidak sampai seperti itu. Maksud saya, kalau antum bisa bulan Ramadan, memang ada waktu menghafal Quran, tapi mungkin dikurangi. Ya. Karena kita ingin baca Al-Quran dari awal sampai akhir, pengaruhnya luar biasa. Baca tentang kisah bagaimana umat-umat terdahulu, bagaimana tentang kisah-kisah yang Allah sebutkan, bagaimana tentang neraka, jahanam, dialog antara penghuni surga, penghuni neraka, tentang orang-orang Yahudi, tentang banyak yang Al-Quran itu petunjuk hidup kita, cuma kita nggak ambil petunjuk tersebut. Ya. Maka kalau bulan Ramadan paling terbaik adalah mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Bagi yang tidak bisa bahasa Arab, baca Al-Quran dan terjemahannya. Pokoknya Ramadan sesekali khatam Al-Quran dan terjemah, itu harus berusaha, maksudnya tidak harus tapi berusaha. Ya, itu saya rasa sudah sangat baik. Ada sesuatu yang kita ingin tertarik, kita baca terjemahnya, ada satu ayat kita ini apa sih maksudnya? Pencet tafsirnya. Ya. Klik tafsirnya, ada Quran Tadabbur yang di aplikasi, ada, tinggal klik pengin tahu maksudnya apa sih. Tidak semuanya kita gitukan, minimal kita baca apa? Terjemahnya. Ada ayat yang membuat kita tertarik, tenggelamlah engkau dalam lautan ilmu ayat tersebut. Kita akan senang. Oh, maksudnya begini. Oh, enak. Ya. Saya termasuk orang yang suka baca tafsir dan suka kajian tafsir. Tapi kajian tafsir termasuk kajian yang tidak digandrungi oleh orang-orang. Saya kasih udzur mereka karena mereka tidak hafal ayat-ayat tersebut. Tapi kalau orang yang sudah hafal ayat, dia ingin tahu isi ayat itu apa, dia ingin tahu. Saya sudah hafal, saya ingin tahu. Ya, kalau tidak tahu, beda kalau juz amma banyak yang suka perhatikan karena mungkin mereka hafal ayat-ayat juz amma. Tapi kalau sudah surat-surat yang lain, sudah yang nonton cuma sedikit, kurang menarik ya, karena mungkin uzurnya mereka tidak hafal ayat-ayat tersebut. Ustadz, anak saya perkiraan lahir di awal Ramadan, mohon doakan Ustadz agar diberi kemudahan. Ya sallallahu alaihi, serta dijadikan anak yang soleh atau soleh, amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustadz agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang baik seperti Ramadan sebelum-sebelumnya, mengingat saya ada kesibukan tambahan membantu mengurus bayi. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Kalaupun kita tidak bisa maksimal karena ngurus anak, uzur syar'i. Dan sering kita sampaikan, yang Allah kasih pahala adalah kebiasaan seseorang. Seorang yang terbiasanya begini, suatu saat ada uzur, pahalanya tetap mengalir seperti biasanya. Kata Rasulullah SAW, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang sedang sakit atau bersafar sehingga dia tidak bisa ibadah maksimal, tetap dicatat pahala ibadah yang biasa dia lakukan ketika tidak sakit dan ketika tidak safar. Sehingga ini dalil bahwasanya Allah, penilaian Allah adalah kebiasaan yang sering kita lakukan. Ya. Kalau seorang biasa sholat berjamaah di masjid selalu, ada uzur dia sakit, tetap dicatat pahala berjamaah. Kenapa? Karena kebiasaannya demikian. Itu diantara kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya bilang, kita kalau lagi punya duit, jangan pelit-pelit kita bersedekah. Karena itu kebiasaan kita. Saat kita nggak punya duit, tetap argo berjalan. Kenapa? Karena itu kebiasaan apa? Kebiasaan kita. Karena itu kebiasaan kita. Allah menilai kebiasaan apa? Seseorang. Makanya ketika dalam perang Tabuk, ketika Rasulullah SAW berangkat bersama sebagian sahabat, sebagian lain tidak bisa, mereka sakit. Kata Nabi SAW, inna bil madinati la rijalan ma qata'tum wadiyan wala masirtum wala sirtum masiran illa kanu ma'akum habasahumul uzur. Kata Nabi, di Madinah ada beberapa orang, tidaklah kalian para sahabatku melewati suatu lembah, melewati suatu jalan, kecuali mereka bersama kalian. Artinya pahalanya sama. Kenapa? Meskipun mereka tidak ikut, kebiasaan mereka biasanya bersama kita, tapi mereka ada uzur, itu sedang sakit. Sehingga maksud saya, Allah menilai sesuatu dari kebiasaan. Nah, kalau kita biasanya bulan Ramadan kita semangat, atau ada wanita yang hamil atau baru melahirkan sehingga sibuk dengan anaknya, ya kita semaksimal mungkin. Allah Maha tahu. Ada waktu luang kita baca Al-Quran, kita kalau enggak nonton ceramah tentang tafsir. Maksudnya Ramadan bulan Al-Quran, perbanyak kajian tafsir, perbanyak kajian apa? Tafsir. Nanti kalau sudah lewat Ramadan ya kita kajian-kajian, tapi perbanyak kajian tafsir di bulan Ramadan ya. Waktu mungkin agak banyak buat anak-anak, waktu baca Quran kurang nggak ada masalah. Ya, jangan sampai kita, anak-anak punya hak, jangan sampai kita gara-gara semangat baca Quran akhirnya anak kurang diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz mau bertanya, apakah boleh membiasakan puasa menjelang bulan Ramadan, itu puasa Daud di bulan Sya'ban? Allah alam bisawab ya. Saya tidak tahu ya. Seorang berjalan seperti puasa yang biasa dilakukan ya. Tapi kalau menyengajakan, saya enggak tahu. Tapi intinya Rasulullah SAW mengatakan, la tataqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan, jangan mendahului puasa bulan Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Kecuali seorang yang biasa berpuasa, maka lanjutkan seperti kebiasaannya. Artinya kalau orang sudah biasa puasa Daud, ya puasa aja. Kebetulan pas puasa Daudnya tanggal 30 Sya'ban, enggak ada masalah. Atau sudah biasa puasa Senin Kemis, ketika pas hari Kemisnya Sya'ban, 30 Sya'ban, enggak ada masalah. Tapi kalau dia enggak puasa, tiba-tiba dia ingin puasa sehari sebelumnya, jangan-jangan sudah Ramadan, ini enggak boleh. Enggak boleh, karena Rasulullah ingin membedakan antara Sya'ban dengan Ramadan. Jangan kita karena hati-hati pingin puasa lebih dahulu, enggak boleh. Tapi kalau menyengaja Sya'ban untuk Daud, saya enggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya berat ya. Pertanyaan berat, jawabannya lebih berat ya. Jadi saya tidak mau jawab ya. Antum mau tahu pertanyaannya? Dia bertanya, Ustadz, apa kiat-kiat Ustadz termotivasi untuk poligami? Enggak usah. Paling cuma nanya doang, pengen tahu. Enggak usah lah. Ustaz, bagaimana kadar pahala orang berpuasa tapi mendengarkan musik? Apakah pahalanya berkurang atau tidak? Berarti dia berpuasa tapi bermaksiat. Tergantung sekadar apa maksiat yang dia lakukan. Yang jelas mengurangi pahala puasanya karena dia melakukan apa? Melakukan dosa ya. Ya. Melakukan dosa. Maka seorang berusaha ketika berpuasa, dia menjaga pandangannya, menjaga telinganya, jangan mendengar macam-macam, menjaga lisannya, jangan mengucapkan kecuali yang baik. Bolehkah menghindari keluarga yang selalu memancing pertengkaran di bulan Ramadan agar supaya dapat pahala sempurna bulan Ramadan? Kita boleh, tapi jangan sampai pada derajat pemutusan silaturahmi. Kita boleh menjaga jarak, tetapi jangan memutuskan silaturahmi. Tetap salam, tetap kirim kue ke dia, tidak harus berinteraksi. Karena kita khawatir bulan Ramadan kalau berinteraksi nanti mungkin ribut atau dia mudah rame, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi jangan sampai pada derajat dia terkesan kita memutuskan silaturahmi, jangan. Jadi tetap kita say hello secukupnya, kalau ketemu sebentar aja bilang saya ada keperluan, jangan lupa kita kirim kue, ya sudah begitu, enggak ada masalah. Ana seorang ikhwan dalam keadaan sulit. Qadarullah saat ini ana menganggur, belum kerja sama sekali. Ana punya rencana ingin mempunyai usaha dan ingin meminta modal kepada orang tua. Apakah berdosa jika minta modal kepada orang tua? Kalau berdosa tidak, ya kita tidak ada masalah. Orang tua ya tempat kita kerja sama, dari kecil juga dia sudah ngurusin kita. Tapi kalau dia merasa berat jangan paksa. Sampaikan aja, ayah saya ada begini, ada ide begini, ada masukan enggak, bisa bantu enggak? Ya karena kita memang butuh orang tua ya. Kalau orang tua bilang enggak, saya juga butuh, ya sudah ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi maksud saya tidak jadi masalah. Biasa orang tua tuh sayang sama anaknya. Bagaimana sikap saya seharusnya di saat saya mengingatkan ayah saya untuk sholat Jumat tapi saya malah dimarahi dan dipukul sampai terluka anggota tubuh saya. Dan akhir-akhir ini ayah sudah tidak pernah sholat Jumat lagi. Apakah saya salah Ustadz untuk menasihati ayah saya? Tidak salah ya. Tapi sabar, dipukul ya sabar. Nanti nasihati lagi ya. Dipukul lagi sabar ya. Sabar. Apa? Sabar. Orang tua. Jadi kita nyampaikan nasihat dengan cara terbaik, dapat itu berbakti, dan berbakti paling sangat besar. Masalah
dia dapat hidayah atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita berusaha menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Ingat bagaimana kesabaran orang tua kita, kita yang masih kecil, sabar untuk mendidik kita, sabar untuk menghadapi omelan-omelan kita, ya. Kita lah sekarang kalau kita punya anak, kita sayang sekali sama anak kita, sabar ngurusin dia. Sekarang kita udah dapat hidayah, orang tua kita belum, nah kita sabar untuk menasehati, ya, sabar. Jangan lupa untuk banyak berdoa. Apakah melihat aurat istri di bulan Ramadan berdosa? Tidak, kecuali ada di siang hari dan ada kelanjutannya. Kalau cuma lihat-lihat aja nggak ada masalah insyaallah. Rasulullah SAW mencium istrinya di bulan ketika berpuasa. Karena Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW yuqabbiluni wa yubashirini wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbi. Adalah Rasulullah SAW menciumku dan mencumbuiku, bukan segala mencium, mencembui, padahal dia sedang berpuasa. Tetapi Nabi adalah orang yang paling bisa menahan apa? Syahwatnya, ya. Yang paling bisa menahan syahwatnya. Seorang masing-masing, ya. Kalau dia melihat aurat istri, dia bisa lepas kontrol, maka jangan dilihat, ya. Apalagi di siang hari bulan Ramadan. Alhamdulillah malam masih panjang, ya. Masih panjang. Apalagi sholat tarawih cuma setengah jam. Masih panjang malam, jangan khawatir. Kalau di Madinah memang agak repot. Agak repot. Bayangkan kalau 10 hari terakhir kita kalau mau ikut sholat, jadi kita sholat pada maghrib, udah kita langsung habis makan langsung siap-siap naik mobil sama keluarga, siap-siap pergi ke Masjid Nabawi. Isya kemudian taraweh, pulang lagi ke rumah, sampai rumah mungkin sudah jam 11 atau setengah 12. Jam 1 start lagi sholat malam, siap-siap lagi, ya nggak sempat gitu-gituan maksudnya. Terus naik lagi lanjut sampai jam 3 sholat malam, makan-makan sudah subuh. Kalau antum setengah jam masih banyak. Santai aja. Jadi siang-siang jangan lihat macam-macam kalau mudah tergoda. Jadi kalau tidak tergoda, maksudnya bisa ngontrol diri, tidak ada masalah. Rasulullah mencium dan mencembui apa? Istrinya. Jadi ini perkara yang menakjubkan bagi bapak sekalian. Lihat Rasulullah SAW dalam ibadah tetap mesra sama istrinya. Tetap mesra. Kemudian dalam hadis istrinya haid, Rasulullah SAW baca Al-Quran di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Rasulullah SAW meskipun sedang beribadah tetap mesra. Di antaranya sedang berpuasa, dia tetap cium apa? Istrinya. Tetap jadi jangan soalim. Maksudnya saya lagi puasa, jangan gitu. Jadi ustadz nih. Enggak, Rasulullah juga santai aja, Rasulullah juga cium istrinya. Yang penting bisa tahan diri. Orang beda-beda, ada yang tidak kuat baru lihat sedikit sudah buyar semua, ya jangan. Tapi kalau bisa tahan diri, apalagi kalau pengantin baru jangan macam-macam. Kalau pengantin generasi bukan milenial, generasi aluminium, ya insya Allah kuat, ya. Tapi kalau yang milenial yang agak repot, ya. Jawaban saya sedang berpuasa. Ini mru'un shaim, saya sedang berpuasa. Pada saat kita terprovokasi, hanya untuk puasa Ramadan atau setiap kita berpuasa? Semuanya. Rasulullah idza kana yaumu siyami ahdikum, kalau seorang di antara sedang berpuasa, puasa wajib ataupun puasa sunnah, jangan terpancing, jaga. Saya katakan tadi kenapa? Argo pahala berjalan. Kalau kita terpancing, kita emosi, mengurangi pahala kita. Makanya Rasulullah mengatakan jangan teriak-teriak, jangan berkata kotor. Ingat kamu sedang beribadah, pahala sedang berjalan. Apakah nanti di hari akhir seorang guru bisa menyelamatkan murid-muridnya dari neraka dan memasukkannya ke surga? Kita nggak tahu, sang guru saja belum tentu masuk apa? Surga. Cara menyelamatkannya nggak tahu. Ya akhi, perkaranya bukan perkara, kata Allah, limanil mulkul yaum, pada siapa milik hari tersebut? Hanya milik Allah, lillahil wahidil qahar. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW aja ketika minta syafaat, Rasulullah SAW sujud lama sampai Rasulullah Allah mengatakan irfa ra'sak, angkat kepalamu beri syafaat. Tidak gampang-gampang, ya gampang. Saya tenang, nanti saya bawa kamu di mana, saya bawa kamu masuk surga. Kamu siapa, ya? Ya kita ini siapa? Siapa yang memastikan amal kita diterima? Antum yakin antum ikhlas? Gimana ikhlas sementara publish terus amalan selalu dimasukkan terus dipublish? Semua amal yang kita lakukan kita ceritain semua. Terus siapa yang jamin kamu ikhlas? Kamu dai, saya dakwah di sana, saya dakwah di sana, cerita semua. Saya dakwah di belantara sana, kamu cerita buat apa? Tanyakan pada dirimu, kamu cerita buat apa? Buat diakui
Terus kamu bilang kamu ikhlas, dari mana? Artinya siapa yang jamin kita ikhlas? Kalau kita saja tidak terjamin amal kita ikhlas, kemudian kita jamin kita mau surga, terus mau ngajak-ngajak orang, kita ini siapa? Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika dia ditikam, matinya mati syahid, ditikam oleh Abu Lulul Majusi. Orang datang memuji-muji Umar bin Khattab. Kata Umar, kafafan lali wala alaik. Kata dia, saya berharap impas saja. Pujianmu itu tidak pengaruh bagi saya. Yang penting saya selamat. Padahal Nabi mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Padahal Nabi bilang, ya Umar, saya tadi malam saya lihat dalam mimpi saya masuk surga. Kemudian saya lihat ada gadis di surga tersebut. Saya tanya orang ini surganya siapa, istana siapa? Istananya Umar. Akhirnya saya khawatir kau cemburu wahai Umar. Artinya Rasulullah sudah kabarkan kamu di surga, di surgamu ada istana. Itu pun Umar tidak sombong, tidak mengatakan oh iya tenang saya masuk surga. Jelas enggak, dia enggak begitu. Ini nanti saya ajak kamu ke surga. Yang kamu siapa mengajak saya ke surga? Ya kita tahu dirilah, kita ini siapa. Malu kita dengan para salaf dahulu. Kalau kita baca ibadah mereka, bagaimana perjuangan mereka. Kita ini enggak ada apa-apanya. Dunia masih masuk dalam diri kita. Lihat penampilan kita, lihat rumah kita, lihat mobil kita, lihat pergaulan kita, masih ada duniawi sangat jelas. Terus kita mau ngajak-ngajak, tenang nanti saya di akhirat saya tidak akan masuk surga kecuali kalian semua saya masukkan surga dulu baru saya belakangan. Ini Masya Allah, ada yang pernah ceramah seperti itu. Saya bilang hati-hati, begitu semuanya muridnya masuk, kalau masuk pintunya ditutup. Kita nggak tahu kita ini siapa, jangan pede banget ya. Jangan terlalu pede. Kita berharap Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya kita tiap hari lihat maksiat, antum main-main YouTube pasti lihat maksiat. Ya enggak? Pasti lihat perempuan buka aurat atau tidak? Pasti. Pasti. Kemudian merasa pasti masuk surga. Bukan begitu sifat-sifat orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusarruna fil khairat." Dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan sementara mereka takut. Ketika Allah menyebut penghuni surga, ciri-cirinya orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dan hati mereka takut. Aisyah ketika mendengar ayat ini dia bertanya, "Ya Rasulullah, al-humul ladzina yasriqun wa yaznun?" Apakah ini orang-orang yang takut ini adalah orang-orang yang berzina, yang mencuri, yang membunuh, yang berbuat kemaksiatan? Kata Nabi, la ya ibnat as-siddiq, bukan ya wahai putri as-siddiq, bukan wahai Aisyah. Justru mereka adalah alladzina yusallun, mereka yang salat, wa yasumun, mereka berpuasa, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah, tsumma la yakhafuna alai taqabbala minhum, kemudian mereka khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman. Lihatlah siapa? Ibrahim alaihissalam bersama Ismail ketika bangun Ka'bah. Kata Allah, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tatkala Ibrahim dan Ismail bangun Ka'bah, ngangkat batu berat, disusun, setiap taruh batu mereka berdoa, rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Tidak pede pasti diterima, enggak, dia berdoa, rabbana taqabbal minna. Sampai ada seorang salaf menangis ketika bait ini, dia mengatakan, unzur ila Khalilur Rahman, lihat Khalilur Rahman, kekasih Allah Ibrahim. Bana baitar Rahman, membangun rumah Allah, bi amrin minar Rahman, dengan perintah Allah, tsumma yakhafu alla yataqabbala minhu, kemudian dia khawatir tidak diterima. Itu Ibrahim masih khawatir diterima, kita pede banget ya. Jadi jangan bicara nanti ustaz tanggung ya, kita ini nggak tahu kita nasibnya kayak apa. Kita nggak tahu kita meninggal kayak apa. Apa kita husnul khatimah belum tahu kita. Semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz dan kita tidak tahu isinya apa. Betapa banyak orang yang kemudian awalnya dia kelihatannya soleh, ujungnya dia bermaksiat, meninggal dalam kondisi apa? Kemaksiatan. Oleh karenanya seorang beramal sebaik-baiknya dan senantiasa minta petunjuk kepada Allah dan berbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai bolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Ustaz, apa yang dimaksud dengan ilmu tasawuf? Tasawuf ini adalah istilah baru yang muncul belakangan, yang di zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, namanya istilah apa? Tasawuf. Makanya para ulama khilaf tasawuf itu dari bahasa apa? Mereka khilaf. Ada yang mengatakan dari sufah, dikritik kalau sufah harusnya sufi. Ada yang mengatakan dari al-hikmah, sauf maksudnya. Ada yang mengatakan dari sufi, dari baju apa namanya terbuat dari bulu domba dan macam-macam. Intinya mereka khilaf karena memang tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi intinya Ibnu Taimiyah mengatakan maknanya kalau tasawuf adalah maksudnya adalah secara umum maknanya zuhud,
maka itu baik, nggak ada masalah. Kalau tasawuf maksudnya menazud, makanya imam tasawuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tasawuf maknanya adalah zuhud, perhatian sama akhirat, tidak tertarik sama dunia, maka semua sahabat sufi. Tapi kalau maksudnya tasawuf artinya ibadah goyang-goyang, joget-joget, ya bilang enggak, itu enggak ada dalilnya. Ya. Loncat-loncat ibadahnya, nari-nari pakai musik, bilang itu enggak begitu. Kalau maksudnya tasawuf seperti Ibnu Arabi mengatakan Tuhan bersatu dengan makhluknya, itu tasawuf yang enggak benar. Dia mengatakan dalam kitabnya Fusul Hikam bahwasanya Firaun masuk surga, kita bilang itu enggak benar. Sebagaimana tasawufnya Ibnu Arabi. Jadi istilah itu tidak bisa kita hukum. Kalau ada yang bilang tasawuf, maksudnya apa tasawuf? Maksud Anda bagaimana? Tasawuf maksudnya adalah menjalankan sunnah-sunnah Nabi, seorang rajin ibadah, kemudian tidak tenggelam dengan dunia, itu bagus. Tapi kalau tasawuf maksudnya ada ibadah khusus yang toriko yang satu tidak punya, kita punya, toriko ini punya ibadah yang ini tidak punya, masing-masing punya toriko, punya ibadah tersendiri. Kita bilang enggak seperti itu. Islam itu untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk satu kelompok saja. Islam itu ajarannya untuk apa? Seluruh alam semesta. Saya pernah ketemu guru saya, dia haji. Dia bilang, Ustaz, saya diajarin sama seorang Ustaz fulan, ini zikir, kata dia, hanya kamu yang tahu. Itu ibu guru saya. Hanya ibu yang tahu, suami pun tidak boleh tahu. Saya bilang, ibu ini enggak benar, Bu. Islam itu terbuka, ada Al-Quran, ada hadis, semua orang bisa belajar. Ya, ada zikir khusus yang kamu yang tahu, yang lain tidak tahu. Ya, enggak benar ya. Ada ibadah khusus yang toriko ini aja yang tahu, yang lain tidak tahu. Ini enggak benar. Islam rahmatan lil alamin. Semua orang. Apa yang kita pelajari di sini bisa dipelajari oleh Muslim di Rusia. Apa yang kita bisa di sini bisa dipelajari oleh Muslim di Belanda, bisa. Bukan khusus buat spesial orang terkhusus, yang lain nggak boleh tahu, tertutup. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Ustaz, bagaimana mensikapi salat tarawih yang jumlahnya rakaat berbeda? Tadi saya bilang saling memahami. Kalau antum salat kebetulan misalnya di Masjid Rahmatil Alamin 23 rakaat, ya antum salat 23 rakaat. Enggak ada masalah. Kalau kebetulan Masjid Rahmatil Alamin salatnya 33 rakaat, salat 33 rakaat. Kalau antum enggak kuat, ya sudah keluar, enggak ada masalah, tapi enggak usah ribut. Aduh, saya kuatnya cuma 8, ya udah keluar aja. Jangan bikin provokasi ini, karena salat terserah, bebas, ya. Di Madinah kalau hari biasa 23 rakaat, kalau 10 hari terakhir 33 rakaat. Dahulu persaingan antara Mekah dan Madinah. Orang Mekah dahulu, kalau mereka sholat setelah 4 rakaat mereka tawaf. Kemudian mereka sholat lagi 4 rakaat, mereka tawaf lagi. Sehingga mereka total mungkin 20, saya lupa. Penduduk Madinah cemburu. Mereka tidak bisa tawaf di mana? Mau tawaf di kuburan Nabi? Enggak lah. Akhirnya mereka perbanyak sholat sampai 40 rakaat di zaman Imam Malik untuk menyaingi penduduk kota Mekah yang menyelingi sholat mereka dengan tawaf. Ya, enggak apa-apa bulan Ramadan. Ya enggak kuat sudah, enggak apa, mau. Enggak usah ribut ya. Kalau bikin imam 8, yang penting jangan ribut, terserah. Imam 8 dia pulang, lanjut imam berikutnya, terserah. Alhamdulillah ya, enggak usah jadi bahan keributan. Ini maksudnya apa ini? Bunyi-bunyi? Enggak apa kan? Oh, larang. Afwan Ustaz bertanya, bagaimana cara atau kiat-kiat yang benar tentang mengingatkan istri atau anak untuk taat kepada perintah agama agar bisa sejalan dan satu pemahaman. Intinya sabar ya. Saya bilang sabar ya. Kita ini kenyataannya kita terkadang hidup suatu keluarga yang memang belum ngaji, tahu-tahu istri ngaji dulu. Atau kemudian suami ngaji dulu, anak-anak belum ngaji. Dan itu kejadian, sebagian orang ibunya ngaji, kemudian bapaknya ngaji, suaminya ngaji, anak-anaknya sudah terlanjur besar, sudah terlanjur metal, sudah terlanjur dia mau apa namanya, segera merubah anak-anaknya, yang nggak bisa begitu. Ya harus sabar, pelan-pelan, dinasihati pelan-pelan, berdoa kepada Allah. Ya intinya banyak trik-trik yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah, itu yang paling penting. Yang kedua diantaranya, kenalkan dengan teman yang baik. Kalau kita punya anak, kita carikan teman yang baik, dia punya teman ngobrol. Dan biasanya orang sangat mudah terpengaruh dengan apa? Temannya.
Demikian juga istri kita mungkin kurang orientasinya kepada agama, kenalkan sama istri-istri teman-teman yang orientasinya agama, sehingga dia punya teman dan teman punya pengaruh sangat luar biasa. Ustadz, bagaimana hukum membuka donasi untuk berbuka puasa? Tidak ada masalah. Mungkin antum tinggal di arah sana jauh, orang-orang banyak miskin, antum buka donasi, yang penting antum jujur. Saya ingatkan masalah donasi, seorang jangan mengaudit dirinya sendiri. Ini banyak kecelakaan di sini. Jadi kalau kita kumpul donasi, ya harus ada yang mengaudit dari orang lain. Jangan kita atas nama kita, kemudian kita akhirnya setan tuh masuk. Oh ini kan buat ini, buat saya juga boleh doh. Karena saya ngumpulkan, saya juga capek. Saya hukumnya seperti ambil zakat, macam-macam. Nah, setan tuh bikin apa? Syubhat. Sampai ada yang pernah datang sama saya di Masjid Nabawi, saya ditanya, Ustaz, saya ini punya yayasan, saya yang ngurus sendiri, uangnya saya yang kumpul, saya yang bagi-bagi. Saya dapat berapa, Ustaz? Ini kan nggak ada yang audit, sehingga tidak ada yang melihat kelayakan. Harusnya kamu kalau ngurus, memang benar, pengurus boleh dapat bagian, tapi kelayakannya siapa yang menentukan? Kamu sendiri, bahaya kalau nggak gitu, nggak ada yang kontrol. Jadi yang dikhawatirkan gini, kalau kita ngumpulin dana, ya harus, maksudnya ada tim. Dan jangan kita, jadi beda-beda yang ngumpulin dana siapa, yang menyalurkan siapa, yang mengaudit siapa, sehingga kita saling menjaga, maksud saya. Kalau tidak atas nama kita sendiri, apalagi jumlahnya besar, jumlahnya sedikit, mungkin kita masih amanah. Ketika jumlahnya besar, setan datang. Akhirnya kita korupsi uang tersebut, atau kita utang, nanti saya ganti, ada keperluan. Akhirnya kita nggak ganti-ganti, dan itu banyak terjadi. Atau saya perdagangkan dulu, uang kumpul kita dagangkan dulu, akhirnya rugi, akhirnya tidak kita ganti. Dan itu banyak terjadi. Mungkin sampai sini apa ya? Ini. Dicek dulu. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang begitu kuat berpuasa dan berusaha menjaga puasanya untuk tidak batal. Jika ditanya apakah berpuasa, tentu. Namun jika ditanya solat, sudahkah solat, misalkan solat duhur, di saat masih banyak kerja yang dilakukan, terkadang dengan mudah menjawab nanti-nanti, sampai mengakhiri waktu solat. Afwan, bagaimana dengan ibadah puasa yang dijalani, namun tidak menjaga solatnya? Allah alam bisawab ya. Kita nasihati aja ya. Mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Tapi banyak ulama mengatakan orang yang tidak sholat puasanya tidak diterima ya, apalagi yang berpendapat meninggalkan sholat bisa keluar dari Islam ya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang meninggalkan sholat tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi kaidah mengatakan jika seorang berpuasa melakukan dosa besar, ini sangat sulit diterima apa? Puasanya. Makanya sebagian salaf mengatakan siapa yang berpuasa kemudian dia gibah, pahala puasanya batal, tidak diterima puasanya. Gara-gara apa? Gibah. Gibah dengan meninggalkan sholat parah mana? Parah meninggalkan sholat, lebih parah. Makanya, tapi ya tadi banyak orang nggak ngerti, mereka butuh nasihat, kita sabarlah nasihati mereka ya. Ustadz, saya beberapa kali kursus bahasa Arab, namun sampai sekarang belum bisa. Tolong saran dan masukannya Ustadz. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab tuh memang gimana ya? Kalau sudah kena anunya mudah ya. Memang untuk mencari selanya itu agak sulit, tapi berdoalah kepada Allah, diulang-ulang. Pertama kali selesai ulang lagi. Saya dulu belajar nahwu 2 kali, saya khatam sekali, kemudian saya belajar lagi 2 kali. Sehingga biar biar matang ya. Sabar ya. Antum bisa nggak bisa tetap dapat pahala, paham? Antum belajar nggak bisa, nggak paham tetap dapat pahala. Nggak paham saja dapat pahala, apalagi kalau paham. Jadi belajar, semangat tetap belajar, jangan putus asa. Belajar sama teman, sama grup berdua biar ada saling bertanya, semangat. Kalau antum punya duit, belajar bertiga, jangan usah banyak-banyak. Panggil ustadz, ngajar antum bertiga doang. Setelah itu antum diskusi, harus ada PR-nya dan itu perlu continue. Lama-lama, insya Allah bisa lama-lama ya. Kalau kita sabar berdoa kepada Allah, insya Allah bisa. Kalau antum sudah bisa bahasa Arab, agama dimudahkan bagi antum insya Allah ta'ala.
Ustadz, apa hukumnya salat menggunakan celana jeans? Kalau bisa celana jeans tersebut agak longgar sehingga tidak menampakkan lekukan tubuh, paha dan yang lain. Tapi seandainya pun dia salat pakai celana jeans, maka salatnya sah karena auratnya tertutup. Cuma kurang adab, itu aja. Tapi kalau bicara sah atau tidak tetap apa? Sah. Tapi kalau bisa celana jeansnya longgar, oke, nggak ada masalah. Kalau celana jeansnya longgar, nggak ada masalah. Sehubungan dengan zakat mal yang dikeluarkan di bulan Ramadan, apakah dapat diberikan kepada sanak saudara atau kerabat? Iya, jadi kita kalau usul dan furu, usul maksudnya ayah, ibu, kakek, nenek, furu maksudnya anak-anak, kalau mereka miskin, mereka tanggung jawab kita. Maka kita kasih makan mereka, tidak boleh kita keluarkan zakat buat mereka. Tapi kalau kakak, adik, paman, kalau mereka miskin, boleh kita kasih uang zakat mal. Kalau mereka miskin karena mereka termasuk dari al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Berapa batasan safar yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? Selama bersafar boleh. Jika memang kita bersafar, kita boleh tidak berpuasa, ya. Tapi masalah tidak berpuasa ketika safar, para ulama mengatakan di zaman Nabi ketika para sahabat berjihad, di antara mereka ada yang berpuasa dan di antara mereka yang tidak berpuasa. Walam ya'ibil muftir as-saim wala as-saim al-muftir. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Jadi perkaranya mudah. Tapi kalau mana yang lebih baik? Jawabannya, kalau antum merasa safarnya ringan, apalagi seperti zaman sekarang naik pesawat, mending berpuasa. Kenapa? Karena antum berpuasanya di bulan Ramadan. Kemudian berpuasanya lebih mudah karena banyak orang. Kemudian kewajiban segera ditunaikan. Tapi seandainya antum ingin berbuka, boleh, karena orang musafir mutlak boleh tidak berpuasa. Saya ulangi, orang musafir mutlak boleh tidak berpuasa. Cuma kita bertanya, memang lebih afdal? Lebih afdal kalau safarnya ringan, kita tidak merasa berat, lebih baik kita berpuasa. Tapi kalau puasanya berat, safarnya berat, kita merasa susah, lebih baik kita berbuka. Kata Nabi SAW, laisa minal birri asyamu fi safar. Bukan merupakan kebaikan berpuasa ketika safar. Maksudnya kalau safarnya berat. Kalau safarnya berat, ya. Demikian ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Rahmatul Alamin, ini sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa puasa di bulan Ramadan dengan puasa yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ajak keluarga semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Kita enggak tahu masih bisa bertemu Ramadan atau tidak. Banyak saudara-saudara kita sudah tidak bisa lagi puasa di bulan Ramadan ini, teman-teman dekat kita yang kita sayangi, namun mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan satu hadis. Talha bin Ubaidillah bercerita, ada 2 orang masuk Islam bareng-bareng. Kemudian satunya meninggal berjihad, satu lebih semangat, ini si A dan si B gampangannya. A lebih semangat daripada si B. Kemudian A berjihad meninggal dunia, si B meninggal tahun depannya. Ketika dua-duanya sudah meninggal, Talha melihat dalam mimpi, dia tiba-tiba fa'ana inda babil jannah, saya di depan pintu surga. Tahu-tahu ada orang dari dalam masuk surga, orang-orang dari dalam kemudian mengajak orang yang meninggalnya belakangan masuk surga terlebih dahulu. Setelah masuk dia keluar lagi, ngajak orang yang mati syahid belakangan. Sekarang kamu yang masuk surga. Kemudian dia balik lagi, adapun kamu belum saatnya, kamu pulang dulu. Akhirnya dia terbangun, dia cerita sama para sahabat. Sampailah cerita tersebut kepada Nabi karena heran. Ini 2 orang masuk Islam bareng-bareng. Yang satunya si A lebih semangat daripada si B. Yang si A mati dalam medan pertempuran, mati syahid. Yang B meninggal biasa tapi tahun depan. Ternyata yang di luar masuk surga yang B. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian heran? Alaysa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah orang yang kedua ini masih bisa hidup setahun kemudian? Artinya masih banyak bisa beramal soleh. Alaysa qad adraka Ramadan? Bukankah yang kedua ini mendapati bulan Ramadan fasoma, kemudian dia berpuasa? Alaysa qad sajada kam sajda? Bukankah dia lebih banyak salatnya daripada yang pertama? Maka pantas dia masuk surga lebih dahulu. Maksudnya umur itu penting. Kalau kita dapat Ramadan, ya udah beribadah dengan sebaik-baiknya. Belum tentu bisa dapat Ramadan berikutnya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.